atau Anies Baswedan, Anies Baswedan itu diterima secara kenegaraan. Ya, layaknya seorang kepala negara. Saya tercengang melihat, waduh, ini ya, loh, ini ya, dulu nggak begini kok katanya. Jadi secara tidak disadari, ya enggak, pendukung Anies atau Anies Baswedan itu sudah mendapat iklan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Has Channel. Baik Prof. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Adha buat kita semua. Ya, terutama keluarga besar Has Channel di Nusantara maupun diaspora global di dunia. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga menjadi bekal kita dalam memperkokoh keimanan, ketakwaan, dan membangun NKRI sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 asli. Jangan lupa Prof, ya, ada beberapa tokoh atau calon presiden dan wakil presiden yang juga berhaji tahun ini. Ya betul Bib, malah dua capres itu jumpa di Middle East, Timur Tengah, di Saudi Arabia. Yang satu ya saya suka panggil nama, si jauh muda dari saya, Pak Anies atau Anies Baswedan. Itu diterima secara kenegaraan. Ya, layaknya seorang kepala negara begitu. Tapi apapun lah ya. Kita lihat saudara Ganjar juga damping istrinya, mereka jumpa. Senang saya melihatnya. Tapi Beb, ini kerjaannya buzzer yang belum terima honor ini. Itu ada aja. Setiap celah dia lakukan untuk mengadu domba. Setiap celah dia tikam, ya enggak? Anies gagal menjadi capres gitu. Ya namanya apa juga ini, buzzer. Ada apa nih sebetulnya? Ya apanya itu ada 3 kemungkinan. Pertama, dia perlu hidup dengan kemampuannya memodifikasi sesuatu untuk satu tujuan tertentu dan cari makan di situ. Yang kedua, dia itu berada di tengah. Makan dapat, tapi berusaha untuk juga terlibat dalam hal ini, namun hati kecilnya sebetulnya enggak. Nah yang ketiga nih yang ganas ini, yang memang tanpa akal sehat buzzer yang ini dengan intelektual yang ada, dengan wawasan yang ada mengenai dinamika pertumbuhan bangsa ini, itu memang apapun pokoknya kerjaannya itu bagaimana remuk ini republik. Nah ini artinya piaraan daripada oligarki. Gitu Beb. Ya memang kita melihat ya, Anies itu jelas diundang oleh raja, diterima secara resmi, didamping oleh raja, bahkan dibukakan pintu Baitullah ya. Iya betul. Beliau masuk ke dalam. Itu satu penghargaan tertinggi ya buat siapapun yang pernah itu pertanggaan yang sangat tinggi. Yang kedua dibully lagi, seakan-akan Anies bukan diundang oleh raja. Setelah itu seperti Prof bilang tadi, kerjaan buzzer ini ada aja. Kita melihat senang ada putra putri terbaik bangsa lagi kumpul di Makkah sana, lagi berhaji, kita doakan biar sukses. Ada fotonya, kita nikmati fotonya kalau ada kebersamaan. Subhanallah, akhir-akhir ini muncul lagi fotonya tuh, gambar salah satu yang menjadi macam harapan ya, kayak ke depan tuh
hilang fotonya, Prof. Oh, foto Anies dihilangkan. Ya rekayasa zamannya IT sekarang, apa yang nggak bisa, suara saja bisa. Tapi buat Ya, apa sih, Prof? Tujuannya Loh, apa? kan itu 3 itu tadi. Ya enggak, kalau dia itu ranking 3 yang sangat ganas itu tadi, dia enggak peduli mau remuk ke Indonesia, mau apa kek. Yang penting adalah, nah inilah kalau kita lihat pola-pola Mao Zedong dan pola-pola Lenin ya. Nah, ini in between ini. Nah, ini buzzer ketiga ini yang perlu dicermati. Harus ditelusuri ke akar-akarnya. Dan selalu begini, kalau ada kejadian begini-begini, selalu yang ditekankan ini Soeharto ini dan Sarwo Edi ya. Itu yang ditekankan. Padahal enggak. Kalau kita lihat ya, tugu-tugu atau tanda-tanda kejadian tahun 48, Masya Allah, Bib, cuma kan sejarah udah dihilangkan dalam dunia pendidikan, rekam jejak itu. Nah, jadi secara empiris ini saya ceritakan ya kepada seluruh netizen, pencinta khas channel, ingat, just met ya, jangan lupakan itu. Nah, jadi hari ini barangkali ya, pagi ini sebelum sholat nanti kita bincang-bincang lah. Kira-kira apa gagasannya Anies Baswedan ini di dalam mengisi ya pembangunan NKRI yang sustainable development ini ke depan, yang diawali dengan ya 3 pilar yang dikemukakan, yang akan dikerjakan oleh Anies pada saat pidato sambutan ulang tahun PKS. Nah, Habib kan hadir, bisa ceritakan, Bib? Waduh, kalau ngomong tentang Anies Rashid Baswedan, rasanya panjang, Prof. Yang pokok-pokok saja lah. Saya bikin 2 buku itu masih nggak cukup, Prof. Oh begitu. Bayangin tuh, sudah 2 buku itu nambah terus nggak cukup-cukup. Gitu. Jadi ya ini memang sudah semacam kehendak Allah ya, kalau kita lihat beliau itu mendapat satu kehormatan dan beliau juga jasanya sudah dikenang ya. Walaupun beliau masih hidup, jasa sudah dikenang, Bro. Banyak yang menikmati saat ini. Gitu loh, luar biasa. Tanpa kita menghormati pemimpin sebelumnya, di eranya Anies Rashid Baswedan ini luar biasa. Nggak terbayangkan sebelumnya gitu loh. Jadi iya, saya cuma kepengennya tuh kalau ada tokoh terbaik bangsa sedang berkumpul, bereporia, senang dia, sampai ke dalam negeri pun nemuin seperti itu juga. Jangan lagi yang buzzer-buzzer tadi masih jahil aja nih. Cuma sekarang ada, terima kasih sama buzzer, Bib. Buzzer ini menghantam bahwa kegagalan Anies di Jakarta. Nah sekarang kan tamu dari seluruh Indonesia yang kumpul di GBK, yang merah semua itu, mereka tercengang melihat, waduh, ini ya, loh, ini ya, dulu nggak begini kok katanya. Jadi secara tidak disadari, ya enggak, pendukung Anies atau Anies Baswedan itu sudah mendapat iklan gratis dari pihak buzzer. Karena apa? Kerasnya berpihak tentang tidak dan kegagalan Anies dalam membangun DKI ini selama 5 tahun. Kemudian orang ingin melihat, dari seluruh Indonesia datang, pakai baju merah, kumpul di GBK. Nah sepanjang dia lihat jalan bagus, ada halte, ada pemberhentian, ada penyeberangan yang sejuk indah itu. Jadi mereka konsentrasinya kepada acara itu jadi berkurang. Berpikir, jadi selama ini berita yang kita terima ini nggak benar, ini nyatanya coba lihat itu katanya kan. Nah ini jadi alam berkata ya, alam berkata dan kemudian alam menyapa. Kemudian masyarakat Indonesia secara nasional yang berbaju merah di GBK terpana-pana dan tercengang. Wah, memang Anies Baswedan luar biasa katanya. Lah ini yang ngomong kan dari pihak ini. Ya itu mungkin yang masih akal sehat kali ya. Akal sehat. Kalau yang akalnya nggak sehat ya selalu dibilang jeleknya saja. Yang bagus-bagusnya
semuanya dihina sana sini gitu ya. Jadi ya kita tidak peduli tentang itu, Prof. Yang kita meyakini bahwa pemimpin itu kebaikan itu dikubur kayak apapun dia tidak bisa. Ya, jadi tidak akan bisa. Kecuali kalau kebusukan. Kebusukan yang dikubur itu akan terungkap. Makin dalam kuburnya makin bau dia begitu. Ya. Oke, Bib. Nah, sekarang balik lagi. Apa yang dikatakan orang 3 pilar atau 3 pesan atau 3 yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat menjadi presiden? Yang lebih tepat itu Prof yang menyampaikan, bukan saya. Nah, yang pokok apa? 1 mengenai korupsi ya. Kalau Prof yang menyampaikan itu, oke, nanti saya ulas nanti. Gregetnya akan lebih mantap. Saya ulas nanti, tapi intinya apa yang 3 itu? Ya, intinya bagaimana bangsa ini harus jujur dengan baik, dengan jujur, dengan sempurna, dengan keadilan gitu loh. Ya. Jadi itu semuanya dengan kebersamaan gitu. Bangsa ini bangsa besar. Ini tidak bisa diurus oleh sekelompok orang, tidak bisa. Di situ jauh besarnya dia. Dia mengungkapkan pada pidato itu tentang prestasi. Dia membandingkan antara prestasi presiden ini. Tapi itu juga digoreng, Prof. Gitu. Memang bangsa ini mesti banyak belajar, Prof. Harus banyak belajar. Ya betul, contohnya mesti belajar tuh begini. Ada puisinya Butet, ngikutin dah. Aduh, Butet. Kalau nyanyiannya enak, Butet. Indah, setelah dibacakan puisi oleh pihak yang lain, akhirnya Butet tercenung. Nah, disitulah, Prof. Nawa itu yang lurus, nawa itu yang ikhlas, nawa itu yang baik itu belum tentu akan selamat. Tapi begitu ada nawa itu yang buruk, menampilkan seseorang yang niatnya itu itu akhirnya berbalik. Dia menjadi mudarat pada penyelenggara sendiri, sehingga dibantah oleh beberapa pentolan PDI bahwa itu namanya seniman gitu loh. Tapi kalau partai itu cerdas, Bro ya. Partai besar, hebat, cerdas. Seharusnya dia sebelum memilih orang untuk suatu event yang besar itu ya jangan sembarangan. Nah, kalau itu ingat saya siapa coba tokoh Lekra itu. Nah, itu seniman, budaya. Iya, Rendra. Ya. Rendra kan? Bukan Rendra, Lekra. Oh, Lekra. Ya Rendra biasa. Juga bagus. Oh, Rendra luar biasa. Ya. Jadi sebaiknya tuh ini pengalaman. Balik tadi. Begitu niat yang buruk, Allah tunjukkan buruknya. Oke. Gitu. Kalau niatnya baik, mungkin nggak dia seperti ini. Kenapa diambil beliau? Kenapa diambil seorang Butet dengan harapan pamornya akan menaik, tapi akhirnya malah tenggelam. Sebaliknya jadi begini. Kan kasihan, Bro. Kasihan. Ya, begitu hajat besar yang luar biasa, seluruh tokoh kumpul. Satu sisi tadi tercengang-cengang melihat keberhasilan ibu kota, di sisi lain begitu mendengarkan puisinya Butet, wah tadi berharap wah ini puisi bakal hebat, nggak taunya malah sebaliknya ya, Bro. Oke, nah jadi Bib, mengenai masalah gagasan Anies ya. Pertama adalah masalah korupsi. Betul, karena sebetulnya sebagai artinya sarana untuk mengamankan itu sudah ada sejak zaman ya Soeharto ya. Dan seterusnya, ada yang namanya waskat pengawasan melekat, ada yang namanya good governance ya, kemudian ada lagi dibentuknya KPK era Megawati. Nah, ngomong dibentuknya KPK, Prof, sebetulnya kalau saya punya pendapat ya, ya boleh berpendapat ya. Boleh. Jadi cacat sejak lahir. Itu lembaga didirikan secara ad hoc dengan harapan ya, dengan harapan bisa menjadi satu badan, satu lembaga yang super power. Nah, saking super powernya akhirnya kebablasan, Bro. Kebablasan. Digunakan oleh segelintir orang, oleh elit politik untuk menghantam lawan politik. Nah, sekarang dengan ada peraturan perundangan yang baru, yang super tadi itu dipotong, jadi diciutkan peran dari KPK. Tapi garangnya KPK itu sekarang dijadikan oleh kelompok tertentu
untuk mengejar ya capres yang namanya Anies Baswedan sampai yang sekarang nggak selesai pengejarannya. Jadi ada YouTube ya memburu Anies bertopeng hukum. Nah ini KPK ini sudah itu Pak Endar itu kan kasarnya terjungkal dari KPK. Sudah dikembalikan oleh Kapolri, ditolak oleh KPK. Tapi jangan lupa, Prof, orang yang menuding seperti ini, tiga ini kan ke dirinya sendiri. Oh gitu. Ya, sekarang bukti nyata lembaga KPK melakukan korupsi, melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Malu kita, Prof. Ya, ya. Ini satu hal yang luar biasa. Dan situ azab Allah, Prof, kalau saya bilang. Dan di dunia barangkali kalau jadi ini ya lengkap sudah datanya, sudah naik kepada untuk tersangka ya. Sudah lengkap. Ini tinggal bagaimana apa namanya kebijakan orang yang paling tinggi ya, paling atas ya. Kalau ini sudah tarik menarik ini ya mudah-mudahan Pak Sigit ini sebagai apa namanya Kapolri itu tetap istiqomah, dia berdiri di tengah-tengah, dia tidak memihak kanan memihak kiri, biarkan proses hukum berjalan. Ya. Jangan ikut ini cicak buaya ini, jangan ada yang cawe-cawe. Biarkan, karena semua rakyat sudah melek, semua rakyat sudah lihat, dan semua ini hal sudah terbongkar ke publik. Begitu luasnya, jangan ditutupi lagi. Ya. Nah, kalau ini tidak ditutupi dan terbuka secara itu, bagus hasilnya nanti. Nah, inilah yang betul-betul salah satu harapan anak bangsa ini, yaitu gagasan. Ya, 3 gagasan, salah satunya adalah masalah tegaknya hukum terkait dengan korupsi. Karena korupsi ini merusak bangsa. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah hukum dan keadilan. Lah, mudah-mudahan hasil dari tim ya reformasi hukum yang dipimpin oleh Prof. Mahfud, hasilnya itu nanti akan disampaikan, dia akan diberikan pada pemerintahan yang lanjut, ya. Nah, coba isinya kira-kira apa begitu, ya. Nah, ini yang masih tanda tanya besar ini. Tapi yang jelas hukum dan keadilan itu setali 3 uang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi gagasan utama daripada. Nah, yang ketiga adalah ya keberadaan Indonesia dalam percaturan kehidupan berbangsa bernegara di dunia. Nah, ini sudah lama terlihat. Kalau Anies Baswedan yang tampil sudah lama, sudah diruntut sejak mulai dia di Maryland di Amerika, ya, di mana waktu masih muda dia memberikan paparan yang luar biasa dari peserta yang 100 orang lebih dari berbagai negara. Itu masih muda, kemudian bagaimana dia masuk ke Indonesia, kemudian bagaimana dia bersinergi dan bersinkronisasi dengan Sudirman Said yang sudah lama dan sampai sekarang, ya. Dan sekarang kan Sudirman Said itu kan didapuk ya sebagai yang mewakili Anies Baswedan di tim 8. Nah, saya yakin karena chemistry mereka ini sudah lama saya tahu. Ada juga di Paramadina, di program-program yang lain mereka saling isi-mengisi. Jadi sekarang gagasan lain apa gitu. Nah, pada kesempatan ini Has Channel akan mengungkapkan secara bertahap apa saja yang diperlukan. Untuk penguatan ketiga itu tadi, diperlukan adanya kedaulatan pangan. Dan ini pernah terjadi swasembada pada waktu zamannya Pak Soeharto. Why not? Nah, dulu Hendro Priyono ditugasi untuk gambut itu dijadikan lahan pertanian. Tapi belum cukup berhasil. Nah, kemudian apa? Tidak boleh berbangga hati dengan apa-apa keunggulan-keunggulan luar negeri untuk diimplementasikan di Indonesia ini masalah pertanian. Tidak. Justru yang ada itu hasil-hasil penelitian dari IPB mana. Banyak yang terpakai di Thailand. Nah, tapi ini apa? Ada semacam permainan lah.
Kalau trading dalam bidang pertanian itu impor kan. Ya. Nah, untung sini. Ya. Kemudian apa? Rakyat makin miskin kan. Petani makin miskin. Ya. Kan dikendalikan. Ya. Nah, yang kaya siapa? Ya, yang di atas lah, pengusaha lah. Segelintir orangnya. Gitu. Nah, itu. Jadi kita mendorong untuk mulai digalakkan ke dalam banyak penelitian dan keunggulan kita. Ya. Saya di Filipina dulu tahun 87 pertama itu. Yang pertama berapa kali saya ke Filipina mendampingi board of director ya di ke IDW. Di situ mangganya ada satu macam itu di re-engineering, di engineering ya menjadi yang seragam bagus itu buah mangga. Lah Indonesia sudah nikmat Allah memberikan. Ya. Coba Indramayu sama enggak bentuknya semua? Ya. Sama kan? Enggak perlu di rekayasa kan? Ya. Kemudian mangga Indramayu, jelas kan? Kemudian mangga golek, mesti sama modelnya. Ya. Jadi nggak perlu dilakukan seperti yang dilakukan di Filipina. Sudah ada Allah memberikan, tinggal dipelihara dengan baik. Ya. Ini ditelantarkan. Yang saya dulu mimpinya, Bib, bagaimana yang namanya gohok itu jadi unggulan. Ini Prof kok ketularan SBY ini ke mimpi juga nih. Karena begini, ya sebagai kita itu kan kalau orang Minang Kok itu lata ya? bukan lata. Kalau di Minangkabau itu baraja ke alam takambang. Ya, dimulai dengan Iqra bismi rabbika. Ilmu yang diberikan pertama. Nah, jadi di Minangkabau itu mudah-mudahan masih terus begitu. Kalau tidak, diajarkan mereka membaca alam itu. Ya, sehingga ada satu pepatah. Termasuk alam mimpi. Termasuk. Ya, takwilnya nanti. Termasuk juga almarhum Pak Joko Santoso waktu mendampingi saya di apa namanya di Pekanbaru. Lupa dia Pekanbaru tuh Melayu tapi sama lah. Dia bisi, "Bang, apa itu yang kemarin itu? Alun takile Allah bakalam." Apa itu? Nah, terus saya jelaskan maknanya begini. Oh, itu. Langsung beliau, kita itu harus bisa seperti melihat ini alun takile Allah takalam. Jadi bagaimana gerak lawan itu sudah kita lihat. Tidak gejalanya mau kemana arahnya. Itu. Jadi kalau di sini yang di situ adalah silat Cimande. Jadi geraknya matanya ininya sudah bisa diantisipasi. Iya. Nah, jadi satu masalah kedaulatan pangan. Nah, yang kedua apa? Energi, Beb. Ketiga dong buat energi. Kan tadi korupsi. Enggak, itu yang korupsi sudah digagas oleh Pak Anies waktu di pidato-pidatonya. Ya, tapi saya nanti mesti kita tambahkan, Prof. Ini tambahannya itu adalah stressing di kedaulatan pangan. Karena kita pernah berhasil zaman Soeharto. Ya. Dan unggulan-unggulan lokal itu juga yang tadinya panen hanya 25 ton sudah bisa 40 ton. Kemudian pohon singkong yang sekali cabut tuh berdua nariknya, Bib. Kalau sekarang sendiri aja sebelah tangan bisa cabut. Begitu besarnya. Nah, sehingga nanti kita tidak perlu impor tapioka lagi. Oke, itu pangan ya. Nah, kemudian kenapa di sini karena apa? Pertumbuhan penduduk ini luar biasa. Sekarang sudah 280, Bib. Ya, lahan makin berkurang. Bangunan makin tumbuh. Tentu juga ya, rekayasa pertanian ini itu harus ditumbuh kembangkan dengan baik. Sehingga bisa memberikan ya pangan yang baik kepada seluruh anak bangsa ini. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah energi. Nah, ini kalau bicara energi ini mestinya Said Didu nih. Ya, beliau pernah menek waktu Tanri Abeng ya. Atau Sudirman Said. Tapi antum kan pakarnya juga. Ya. Lama sekian puluh tahun di PLN. Ya, saya di PLN kan pindah-pindah di penelitian, kemudian di pendidikan ini cukup lama. Pelengkap jadi. Ya, di pengembangan manajemen, di humas gitu ya. Mau kalau kita humas dan pernah di pengembangan manajemen, the overall comprehensive apa itu tupoksi dan bisnis PLN harus diketahui. Nah, itu nanti Prof dijadikan satu program ke depan bila Anies terpilih nanti. Oh iya, karena begini, Bib ya.
Jadi programnya apa? Ya programnya. Selalu saya usul nih. Eh. Listrik gratis. Oh bisa, insya Allah, Bib. Air gratis. Iya. Tambah lagi pendidikan gratis. Kalau pendidikan sebetulnya dengan undang-undang ya, dengan 20% alokasi APBN itu untuk pendidikan, Cukup kan? ya hampir-hampir cukup lah kalau tidak dikorup. Nah, ngomong korup tadi, Prof. Ya, sebetulnya korupsi ini ada yang salah, Prof. Yang selama ini kita bilang selalu korupsinya doang. Padahal itu ada 3 kata. KKN. Gitu. Korupsi, Ya. kolusi, nepotisme. Ya. 2 ini, Prof, tumbuh subur, Prof. Kapan suburnya, Bib? Sejak awal. Sejak awal. Tapi yang Iya. paling subur? Coba perhatikan ya, contoh sederhana ya. Anggaran di DPR itu kan ribuan triliun. Ya. Ya. Besar tuh anggaran. Anggaran di DPRD APBD itu juga ribuan triliun. DKI contohnya kan kurang lebih 7.000 triliun ya anggaran DKI. Itu yang selalu menjadi bancakan. Jadi Ya. kalau kita lah mau benahin ini, hilirnya itu di pengusaha, Bro. Banyak orang nggak tahu. Ya. Hilir itu di pengusaha. Begitu ada satu anggaran yang sudah dianggarkan untuk proyek, disinilah pengusaha ini bermain dengan kepala dinas dan sebagainya. Nah, pola-pola ini yang harus disempurnakan. Karena awal mula korupsi itu dari perusahaan yang bermitra, semacam entar kanan tetap, entar kanan ikut lelang. Banyak sekali lelang-lelang yang dikondisikan. Itu sumber masalahnya. Ya, kalau itu dibenahin dari hilirnya, nah insya Allah tidak terjadi korupsi. Ya, jadi kalau itu apal saya. Ya pasti apalah. Ya, jadi Antum sekian lama di situ. rekayasanya apanya. Tapi sekarang nih yang menyedihkan. Kemarin sudah teriak lantang itu. Ustadz Abdullah Hehamahua. Kejar itu Masiku. Kok bisa ngumpet dia sekian lama? Ya. Bagaimana itu? Ya. Capek, Gibran. Prof. Ya, Capek, enggak. Prof. Artinya begini. Akhirnya waktu ditanya dengan pejabat, ya insya Allah kalau sudah ada perubahan. Jadi berarti memang, sekarang ini dia di-maintain itu. Iya, yang saya bilang tadi sudah lahir sejak cacat, mau nggak mau diamputasi. Diamputasi. Amputasi dulu. Ya, diamputasi. Sudah Jadi nggak bisa lagi. tapi sekarang amputasi itu kan diabetes, Bib. Nah sekarang obat diabetes itu ada herbal katanya. Nah nanti dia sebar lagi herbal nih. Tapi yang celakanya untuk memenangkan itu bisa banyak korban. Dulu 800 sekian TPS itu. Iya, jadi karena arsen. sekian lama sebagai sekian lama ya sudah berkali-kali gagal, berkali-kali timbul masalah. Kalau saya punya pendapat LSMPs ya, ya kita bentuk wadah baru. Kalau emang masih dibutuhkan ya, dibentuk wadah baru lagi, betul-betul dilahirkan dengan semangat perubahan, dengan orang-orang yang betul-betul berintegritas yang luar biasa. Saringannya sangat Nah, ketat. kalau saya begini, Bib, ada pendekatan lain. Kalau di Minangkabau itu banyak tikus di lumbung. Jangan lumbungnya dibakar. Iya. Betul, lumbung dibakar, tikus mati. Tapi yang betul itu adalah tikusnya yang ditangkap, lumbungnya di-maintain. Ya. Nah, jadi KPK sekarang saja diberdayakan, tapi dibersihkan. Udah berkali-kali Prof gagal terus. Tapi kan kita punya Anies ini. Nah, Habib lupa lagi. Oh. Kan yang akan memimpin Republik ini Anies. Oh, jadi kita ke depan aja ya? Ya ke depan aja Ya, bicara. jadi Yang sekarang- lalu enggak lagi lah. Jangan lupakan. Nah, ya, jadi 3 tadi pilar yang dianukan oleh Pak Anies, ditambah dengan ketahanan pangan, ditambah lagi masalah energi, setelah itu pertahanan dan keamanan. 3 ini aja lah tambahan dulu. Sebab semua terkait di situ. Kalau masalah pertanian, itu masalah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Kalau masalah energi, itu ketahanan dan bagaimana memaintain energi yang tidak terbarukan, yang bakal habis, itu digunakan untuk modal kerja, sehingga nanti energi terbarukan itu bisa digerakkan dengan baik. Ya, ya. Jadi susah PLN ini miskinnya, kecuali dimiskinkan seperti oleh rezim sekarang ini. Coba. Ya, udah negara punya utang 17 triliun, dibilang 7. Yang 7 tuh yang negara, tapi BUMN-nya nggak dimasukin. Ini cara-cara begini, Bib, yang namanya
kalau kedatangan DPR itu lembaga-lembaga negara itu grafik saja bisa direka-raya. Tajam dia begini, Bib, ya. Itu diperpanjang ke kanan aksisnya. Gitu ya. Ya. Nah, jadi landai dia. Kalau landai kan bagus tuh. Tapi kalau lancip dipendekkan, itu dibaca itu. So, sekarang yang DPR ini kualitasnya sudah bagus-bagus. Yang tidak bagus itu acinya, Bung. Aci daripada anggota-anggota DPR ini lemah sekali. Tahu aci, Bin? Ya. Aku cinta Indonesia ini udah luntur. Ya. Dia acinya aci gaplek nih. Itu yang ada di situ. Nah, bagaimana berharap dengan itu? Bagaimana berharap dengan eksekutif? Bagaimana berharap dengan orang-orang yang berkumpul yang memberikan staffing kepada kepala negara kita? Ya, yang memberikan staffing itu kan seorang yang cerdas, seorang yang bermoral, seorang yang melihat ke depannya anak bangsa ini. Ini enggak. Teriak-teriak lagi ada di sana itu salah satu menteri segala urusan itu. Ini jangan kritik pemerintah, Pak Jokowi sudah bekerja banyak. Kemudian kita sudah pada jalan yang pas. Pas apanya gitu. Uang kemiskinan di Jawa Tengah aja anak tidak sekolah berapa puluh ribu. Ya. Baca katanya kan. Nah, dulu ada iklan pada zaman-zaman Soeharto dulu. Ingat. Nah, itu saya masih ingat itu. Ya. Nah, jadi itulah. Jadi saat ini ya tentu ya para pakar di koalisi ini. Di PKS banyak prof doktornya, di Gerindra juga, di Demokrat juga, ya. Nah, kita yang ngomongnya bisa lepas bebas ini sebagai channel, ya udahlah, tambah lagi tuh gagasan. Mungkin nanti berikutnya ada lagi, tapi kalau dengan pangan, energi dan ketahanan dan keamanan bagus. Karena apa? Kita punya pulau terdepan, sementara ini aman-aman aja itu. Pulau terluar ya. Yang satu pulau kecil itu ada Malaysia dengan Indonesia. Ya, sementara ini aman dan tenang. Karena apa? Walaupun kita pernah menjadi singa ya, pernah dulu kan macan Asia, kita nggak ganggu Malaysia kok. Kita malah bantu Malaysia itu dari rongrongan yang lain. Itu zaman Pak Harto itu. Pernah itu. Nah, tapi ada yang nakal di eranya Pak Soeharto ini. Nggak mikir itu dia. Apa aja dia lakuin. Yaitu siapa namanya? Ali Murtopo. Nah, siapa tuh di ke bawahnya? LB Murdani. Siapa ke bawahnya? LB juga. Siapa ke bawahnya itu? Nah, inilah hasilnya Zaitun itu. Jadi Prof, kalau memang kita melihat politik terkini, Prof ya. Politik terkini ini banyak sekali hal-hal yang kecenderungan ya untuk bikin kegaduhan. Jadi kita lihat muncul satu case, reda muncul lagi case lainnya gitu loh. Jadi diantaranya kalau saya melihat ini, Az-Zaitun ini kan sebetulnya sudah lama ya, sudah lama sekali, masalahnya sudah begitu besar. Begitu kemarin itu ada semacam kegaduhan yang luar biasa, tapi ya kelihatannya endingnya nih kayak adem-adem lagi kelihatannya. Ya itulah karena kan begini, ya Gus Dur bilang, ya enggak, itu teroris itu kan rekayasa itu katanya kan, Intel katanya. Nah barangkali juga Al-Zaitun begitu, tapi bagi saya kalau ada terjadi penyimpangan kesalahan, hukum dia, ya. Tetapi asetnya jangan diganggu. Kita gunakan untuk yang lain. So kalau tidak salah saya, ya, itu lahan dan apa sekitarnya itu tuh lahannya keluarga Cendana itu. Oh ya? Oh iya. Masya Allah. Nah jadi marilah kita jadikan. Kalau sudah selesai masalahnya, tikusnya sudah ditangkap, kemudian dimusnahkan secara hukum, nah jadikanlah itu sebagai aset dari keluarga Cendana, sebagaimana Taman Mini. Taman Mini kan ada tempat silat, ada atin, ya wah luar biasa itu. Ya, jadi plus minusnya dari era ke era itu ada. Nah, eranya Pak Anies nanti
tapi malah Indrayana 2 periode katanya. Saking bersemangatnya ini pakar tata negara. Ya walaupun kita sudah utarakan juga sebelumnya. Artinya dengan 10 tahun ini, kalau pertanian itu, ya kita sudah bisa menemukan bibit unggul lagi. Prof, saya kemarin ada tamu, Prof. Podcast dengan saya. Benar-benar saya terkaget-kaget. Saya YouTube-nya saya nonton tuh, barangkali Sony ya? Bukan. Siapa itu? Sudah tayang, ini belum tayang. Oh, belum tayang. Jadi saya betul-betul terkaget-kaget di luar nalar, Bro. Jadi pada saat Anies didapuk sebagai capres, itu kondisi Surya Paloh tuh lagi sakit parah di Singapura. Iya. Saya benar-benar terkaget-kaget. Jadi dia lagi sakit, bukan rawat biasa, perawatan khusus. Dia dengar dari Indonesia bahwa Anies sebentar lagi akan ditersangkakan oleh lembaga hukum. Beliau berontak, beliau minta cabut semua perlengkapan perawatan dia dan beliau pulang paksa. Benar-benar saya terkaget-kaget. Pulang paksa naik jet pribadi langsung ke Jakarta, dia kumpulkan semua penolong-penolong ada di Nasdem untuk mendeklarasikan dukungan Anies. Dan ya Allah katanya begitu. Bukan itu, Bro. Iya. Ini suatu hal, nyawanya dia korbankan. Prof, bayangkan orang yang sedang dirawat, tiba-tiba dia harus lepas semua perawatan, dia terbang. Singapura ke sini kan paling nggak kan 2 jam kan. Dia terbang datang ke Jakarta, dikumpulkan pasukan dengan dengan berpikir keras bagaimana caranya untuk menyelamatkan salah satu putra terbaik bangsa. Wah, sampai saya tuh subhanallah, saya bilang sampai saya tercengang. Karena ini belum pernah terdengar ya, Prof. Belum. Bagus ini, karena begini, lingkaran cendana itu ya Surya Paloh. Tapi saya tahu ya boleh. Ada Peter Gonta ya dulu tuh di sana ya. Iya, arti kan kalau sejarah masa lalu ya, kalau artinya kita mau buka nggak bisa habis kan. Nggak habis. Tapi bagaimana sikap pribadi dia ke depan menyelamatkan bangsa melalui seseorang. Iya, kita bicara ke depan. Kalau ngomong mau dikorek masa belakang nggak bisa habis, kita ribut terus. Ya, artinya begini, kalau Peter Gonta kan diam-diam aja dia. Nah, Surya Paloh melihat ini sebagai suatu. Iya, karena Peter Gonta kan bukan pimpinan bukan ketua umum partai, bukan dia nggak punya kewenangan untuk ngusung, kan gitu kan? Beda kan? Nah, dia punya kekuatan untuk mengusung dan perjuangannya itu menurut saya itu satu hal yang luar biasa. Nah, dan sekarang ini kabarnya konon bisnisnya udah diremuk juga oleh dia makanya nyawanya saja dia pertaruhkan, apalagi cuma bisnis, apalagi cuma harta. Dia tahu persis sebagai orang yang beragama Islam dan sudah usia seperti itu, dia tahu persis hartanya bakal tinggal semua, nggak akan dia bisa bawa pulang kan. Mau dibawa kemana? Ya umurnya kira-kira Abdullah Hamahuwa lah. Iya. Jadi memang itu ya semakin menambah, Prof. Menambah semangat Republik ini ya. Begitu perjuangan yang dahsyat dihadapi oleh Surya Paloh, kita doakan, Prof. Ya, kita doakan dia sehat. Kita doakan ya panjang umur. Nawa itu tercapai. Kemudian perusahaannya tumbuh berkembang dan kita ingatkan jangan lupa zakat infak. Nah, tentu ya. Kadang-kadang lupa juga ini. Jadi kalau kembali ke zakat infak, Prof, kalau itu terjadi di seluruh pimpinan negeri ini, mungkin nggak ada raya yang susah. Nah, kan itulah Bib yang kita kejar. Artinya Piagam Jakarta dengan dekretnya, insya Allah sudah ada syariat Islam yang jalan. Tinggal bagaimana di-maintain dan ditumbuh kembangkan. Mudah-mudahan di dalam tim perumusnya Mahfud itu, ya, artinya bahwa perlu perbaikan yang besar. Iya, itu perumus Mahfud saya sepakat, tapi dilaksanakan sekarang, yang nanti, buat apa nanti? Yang nanti urusan nanti bukan urusan rezim sekarang. Tugas rezim sekarang itu selesaikan tugas, sudah selesai. Jangan mikir ke depan itu udah bagian tugas orang baru.
Dia begini mereka mikirkan anak cucu, Pak Jokowi nyuruh Iya, siapkan itu program konsep pemenangan. itu kan ada yang ini disiapkan untuk kebaikan, yang terjadi sekarang keburukan. Iya, jadi kalau hanya untuk ujung-ujungnya KKN lagi kan nggak habis-habis gitu loh. Lebih bagus tuh kalau memang itu mau dibenahin, laksanakan, nggak usah terlalu banyak apa. Contoh nih Prof ya, ini ada keributan lagi cicak buaya, ya kan KPK dengan kepolisian. Segera tuntaskan, jangan lama-lama. Gitu. Apalagi zaitun, tuntaskan segera, jangan lama-lama. Sehingga kegaduhan ini, tensi politik ini tuh tidak makin menaik. Ini sudah kita berharap bukan kegaduhan ini, itu adalah lahan bisnisnya buzzer gitu. Ya. Dan juga barangkali rezim ingin seperti ini supaya cawe-cawe untuk hanya 2 itu terlaksana. Jadi gini Prof, kalau saya berpikir ya, tanda kutip alangkah bodohnya pemimpin memanfaatkan buzzer sehingga kegaduhan timbul, alangkah bodohnya. Ya kan memang Rocky bilang bodoh. Oh gitu. Iya. Dungu ya. Dungu. Kalau Refli Harun lain lagi bahasanya, tapi isinya sama lah. Oh gitu ya. Iya. Kalau Hasanal ini kan peace, pokoknya damai sana dari sini, tapi nginjek juga. Ya. Katakanlah yang benar itu benar. Ya. Gitu, Bib. Ya, memang kalau kita lihat, kita harus menyampaikan dengan riang gembira, Prof ya. Jangan sampai ke hati ya. Karena kalau kita sampai ke hati, bisa-bisa ya kayak kemarin kita lihat sendiri anggota DPR, usianya masih muda, dia kadang-kadang mimpin rapat itu ikut emosi gitu ya, belum lama meninggal ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau diterima amal baiknya ya. Mau tahu Bro siapa? Tokoh Gerindra salah satu yang suka vokal di DPR tuh. Gitu. Tahu? J. Mahesa itu loh yang belum lama meninggal. Iya. Umurnya masih relatif muda ya. Dan saya khawatir ada sesuatu. Oh ya? Ya. Insya Allah enggak lah. Ya. Sebab begini. Dulu itu yang 800 sekian itu kan dilarang autopsi. Yang lucu-lucu aja. Wong keserempet sama beca aja di autopsi. Ini kondisi begitu, tidak boleh diautopsi. Ternyata diam-diam ada yang melakukan juga. Ketemu tuh barangnya. Kenapa mereka pada meninggal? Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi ya. Insya Allah kita berpikiran positif ya. Karena kalau kembali lagi ke ini peringatan dari Allah ya. Peringatan dari Allah bahwa umur itu sudah ada jadwalnya sudah terjadwal, tinggal nunggu giliran aja. Tapi kalau ada satu lagi hadis, kita bisa berdoa untuk nambah umur. Oh iya, walaupun umur itu rahasia Allah, selalu kita bermanjakan minta panjang umur untuk kebaikan, selalu kita panjatkan itu, karena ya memang semuanya rahasia Allah ya, tidak ada yang tahu siapapun. Begitu saatnya Allah panggil, nah itu perlu persiapan tadi, perlu persiapan kebaikan amal tadi yang selalu kita suka ingatkan. Betul. Yang korupsi sudahlah, berhenti korupsi. Yang buzzer nyerang sana sini coba ingatlah gitu loh, jangan tinggalkan perbuatan jelek itu pada saat usiamu selesai, atau rezim ini kan sebentar lagi selesai kan. Nah, otomatis kalau rezim ini selesai, mereka buzzer itu mau kemana kira-kira? Apa mau masih tetap jadi buzzer? Nggak tahu. Itu Armando sekarang dukung Anies itu beredar ini. Oh enggak, dia dukung Ganjar. Bukan, Ade Armando. Ade Armando. Enggak, nanti saya kirim dukung YouTube-nya. Ganjar. Ya, enggak, itu mungkin plesetan, Dok. Sampai sekarang dia masih dukung Ganjar. Oh iya. Masih dukung Ganjar. Ya kita senang, Prof. Silakan kelompok sana, kelompok sini dukung sana. Enggak apa-apa. Asal jangan bikin fitnah dan bikin kegaduhan gitu loh. Kalau udah fitnah kegaduhan tuh tumbuh bermuncul-munculnya, malu Prof sebagai anak bangsa. Gitu loh, mau pesta kok begini. Wong gitu. Dia pakai gaul EGP, emang gue pikirin. Oke, baiklah, barangkali itu kita bahas ke depan ini
apa yang kita rasakan dan itu kita sampaikan kepada capres kita, yaitu jangan lupa ya ketahanan pangan, kedaulatan pangan, energi dan pertahanan keamanan menjadi prioritas untuk jangka pendeknya, begitu Bib. Ya. Nah, apalagi dulu Pak Sugiri yang ditunjuk oleh Habibie, Pak Habibie menjadi ketua tim untuk mengoptimalkan 7 industri strategis. Ya. Dan juga di sini ada, mudah-mudahan beliau masih ingat dengan jabatannya. Sudirman Said itu bekas Dirut Pindad itu. Pindad itu salah satu industri strategis. Dan kita bisa jualan itu, bisa dagang, kita alusista kemana-mana. Gitu dan teruji sudah Pindad itu. Nah, mudah-mudahan. Habib, itu saja pada bisik-bisik, bincang-bincang. Bisik-bisik kita ya. Lupa sampai. Ya, ini empiris dan yang ke depan. Gitu. Jadi bisik-bisik dalam Perbabas ini sudah sekian puluh episode, tapi nggak habis-habis. Segudang nih. Segudang ilmu, tapi nggak apa-apa. Terus kita berikhtiar ya. Insyaallah Kita berikhtiar sebagai pencerahan politik kenegaraan ya. Sehingga bangsa ini semakin hari semakin cerdas. Orang-orang yang tadi tidak mau berpolitik, ya mungkin lihat video kita ini, jadi lihat podcast kita ini tertarik, kepengen tahu lebih detail gitu loh. Insya Allah apa yang kita bicarakan bermanfaat buat bangsa dan negara. Baiklah Prof, ya. Di bulan Idul Adha ini, hari keberapa nih, kita tutup dengan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, selamat hari raya Idul Adha. Semoga calon presiden, calon wakil presiden, dan semua jamaah haji yang sudah menuntaskan ibadahnya pulang ke Indonesia dengan selamat dan predikat haji mabrur. Insya Allah mendapatkan predikat haji mabrur dan semua niatnya Allah kabulkan. Terutama yang khususon buat calon-calon pemimpin ke depan. Ya, tentu orang tanya, yang mana nih pemimpin? Ada beberapa di situ, ada Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo, ada juga Caimin juga pergi gitu. Ada lagi Anies Baswedan. Sehingga beberapa ini calon pemimpin ini begitu mereka pulang mendapat satu haji mabrur sampai ke Indonesia, semua kehangatan politik di negeri ini terkubur. Ya, Bro ya. Sehingga kedamaian gitu. Nah, tentu damai di bumi, damai di langit, damai untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai capres. Gitu. Pulang bikin hajatan, selamatan, sudah ibadahnya selesai semua. Ayo kita song-song. Kita song-song Pilpres ini, pemilihan ini dengan riang gembira. Silakan adu gagasan, silakan adu ide, silakan apa. Ayo tunjukkan kepada masyarakat. Ini kita punya kemampuan. Ini kita punya kemampuan. Ini punya kemampuan. Nanti biar rakyat yang memilih. Oke, Bib. Kan, Bro ya? Cukup. Kalau sampai begitu kan, Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi haji yang kita bicarakan dari kemarin tuh, pulang-pulang haji ini semua tensi politik sudah harus turun. Iya. Wajib, Bro ya. Ya. Alhamdulillah. Baiklah. Bisik-bisik ini kita tutup dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas Channel. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa juga ikuti polling-pollingnya. Ya.